Yang tak. Ya. Oh, ya. Udah. Udah. Mulai ya. Selamat pagi, Lause dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Stephen, Geraldine, Farol, dan Bagas akan mempresentasikan tentang bagaimana pentingnya bahasa Mandarin di era globalisasi. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan kemampuan dasar dan alamiah yang digerahkan kepada manusia. Di era globalisasi, bahasa asing menjadi semakin penting perkembangan teknologi yang pesat dan komunikasi antar negara yang semakin sering menuntut kita untuk mempelajari bahasa asing. Bahasa asing membantu kita berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara, sehingga kita tidak terpaku pada bahasa Indonesia. Dalam dunia kerja, bahasa asing juga menjadi nilai tambah. Perusahaan-perusahaan saat ini banyak membutuhkan orang-orang yang menguasai bahasa asing. Salah satunya bahasa tersebut adalah yang kita sering jumpai adalah bahasa Inggris, merupakan bahasa internasional. Banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris ini dalam kehidupannya sehari-hari agar terbiasa dan lancar. Dalam konteks ini, China telah muncul sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang semakin dominan di panggung global. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi yang terus berkembang pesat, China memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek dalam kehidupan global. Dalam hal ini, bahasa Mandarin menjadi sangat penting karena merupakan bahasa resmi yang digunakan di Tiongkok, Taiwan, dan Singapura, serta merupakan salah satu dari 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belajar Mandarin bukan hanya tentang menguasai keterampilan berkomunikasi, tapi juga membantu pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, sejarah, dan nilai Tiongkok. Selain itu, dalam bidang pendidikan, semakin banyak universitas di luar Cina yang menawarkan program-program belajar bahasa Mandarin. Dan studi Tiongkok, hal ini mencerminkan permintaan yang meningkat dari mahasiswa global untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Tiongkok dan hubungannya dengan dunia dalam politik dan diplomasi. Kemampuan berbahasa Mandarin memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam dialog internasional, negosiasi, dan kerjasama antar negara. Ini menjadi semakin penting mengingat peran Tiongkok yang semakin aktif dalam berbagai forum dan organisasi internasional. Secara keseluruhan, belajar Mandarin di era globalisasi bukan hanya tentang memperoleh keterampilan bahasa tambahan, tapi juga tentang memahami dinamika global yang semakin kompleks dan mengeksplorasi peluang yang ada dalam konteks hubungan antar budaya, bisnis, dan politik. Orang-orang yang bisa menggunakan bahasa Mandarin akan mendapatkan banyak peluang kerja. Bahasa Mandarin juga semakin diminati oleh banyak orang, baik anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan signifikansi belajar Mandarin dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan di era globalisasi ini. Perumusan masalah. 1. Berapa banyak yang minat bahasa Mandarin khususnya di Indonesia? 2. Apa manfaat dari penggunaan bahasa Mandarin di era globalisasi, khususnya bagi Indonesia? 3. Pentingkah kita mempelajari bahasa Mandarin? 4. Apakah penggunaan bahasa Mandarin itu sangat bermanfaat di dunia pekerjaan nanti? 5. Apakah bahasa Mandarin itu bahasa yang difavoritkan? Tujuan penelitian dari pentingnya belajar Mandarin di era globalisasi ini. 1. Mengungkap bagaimanakah pembelajaran bahasa Mandarin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses globalisasi, termasuk faktor ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk dinamika hubungan antara bahasa dan konteks global. 2. Mengidentifikasi tren dalam pertumbuhan minat terhadap pembelajaran bahasa Mandarin di berbagai negara dan sektor, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu dan lembaga untuk mempelajari bahasa ini. Ketiga, menyelidiki bagaimana kemahiran berbahasa Mandarin mempengaruhi peluang karir dan bisnis individu di pasar global yang semakin terintegrasi, termasuk dalam sektor-sektor seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional. Keempat, menguji berbagai metode dan pendekatan pembelajaran bahasa Mandarin untuk menentukan mana yang paling efektif dalam membantu individu mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan dalam bahasa ini, baik secara lisan maupun tulisan.
Dan yang terakhir, menyelidiki bagaimana kemampuan berbahasa Mandarin mempengaruhi dinamika diplomasi dan hubungan antar negara, termasuk peran bahasa ini dalam memfasilitasi dialog antar budaya dan negosiasi politik. Manfaat penelitiannya ini pertama, untuk menambah wawasan lebih dalam lagi bagi penulis tentang manfaat pembelajaran dan manfaat penggunaan bahasa Mandarin di Indonesia. Kedua, untuk menambah wawasan lebih dalam lagi bagi penulis tentang manfaat pembelajaran dan manfaat penggunaan bahasa Mandarin di era globalisasi. Yang ketiga, dapat memberi pengetahuan kepada pembaca tentang manfaat pembelajaran bahasa Mandarin. Yang keempat, memberi pemahaman kepada masyarakat luar bahwa penggunaan dan pembelajaran bahasa Mandarin itu sangat penting. Yang kelima, mengenal pentingnya belajar bahasa Mandarin di era globalisasi. Oke, pembahasan. Pembelajaran bahasa Mandarin memiliki hubungan yang kompleks dengan proses globalisasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan budaya. Sementara pada saat yang sama juga memengaruhi dinamika global tersebut. Pada zaman sekarang ini, peminat bahasa Mandarin sangat tinggi. Hampir 60% masyarakat di Indonesia memiliki minat belajar bahasa Mandarin. Karena mereka tahu bahwa dengan mempelajari bahasa Mandarin, jenjang karirnya akan naik atau akan meningkat. Bukan hanya orang-orang Chinese yang sekarang bisa menggunakan bahasa Mandarin, dan bukan hanya orang-orang Chinese yang memiliki minat besar dalam bahasa Mandarin, tapi orang non-Chinese juga berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Mandarin. Hal ini terjadi seperti halnya bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional, sekarang ini tetapi bahasa Mandarin juga sudah menjadi bahasa internasional kedua yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain, sudah menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan bahasa utama di negeri itu sudah menggunakan bahasa Mandarin. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa bahasa Mandarin itu sekarang ini sudah mendunia. Orang Amerika atau orang bule saja sekarang mempelajari bahasa Mandarin karena mereka tahu dengan belajar bahasa Mandarin mereka akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Satu, pengaruh ekonomi. Permintaan akan pembelajaran bahasa Mandarin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi Cina yang pesat. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina memiliki minat dari perusahaan multinasional dan individu yang ingin terlibat dalam perdagangan, investasi, dan kerjasama bisnis dengan Cina. Keterampilan berbahasa Mandarin menjadi aset yang berharga dalam lingkungan bisnis global, membuka pintu bagi individu untuk memanfaatkan peluang pasar dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. 2. Pengaruh politik. Hubungan diplomatik antara negara-negara dengan Tiongkok menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi. Kemampuan berbahasa Mandarin memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam bidang politik, diplomasi, dan negosiasi antara negara. Dalam diplomasi budaya, Tiongkok juga mempromosikan pembelajaran bahasa Mandarin melalui berbagai program pertukaran budaya, beasiswa, dan inisiatif pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, yaitu pengaruh budaya. Bahasa Mandarin merupakan jendela ke budaya Tiongkok yang kaya dan kompleks. Pembelajaran bahasa Mandarin memungkinkan individu untuk memahami dan menghargai aspek-aspek budaya Tiongkok, termasuk tradisi, seni, sastra, dan filsafat. Di sisi lain, globalisasi juga mempengaruhi cara pembelajaran bahasa Mandarin disampaikan dan diakses. Teknologi dan media digital memungkinkan pembelajaran bahasa Mandarin secara online dan memfasilitasi pertukaran budaya melalui platform media sosial dan aplikasi mobile. Next.
Tolong di next. Udah. Belum connect. Udah, Cok. Serius. Astaga. Manfaatkan. Yang kemudian adalah manfaat belajar Mandarin. Belajar bahasa. Yang ketiga, belajar bahasa Mandarin akan menimbulkan respek dari penduduk negeri di Cina dalam investasi atau bisnis. Yang keempat, belajar Mandarin akan memperlancar komunikasi dalam bekerja. Yang kelima, belajar bahasa Mandarin dapat menimbulkan kepercayaan diri dari pejabat dan pengusaha lokal di Cina. Dan yang terakhir, belajar bahasa Mandarin sama saja kita mempelajari bahasa pengantar di dunia. Nah, setelah itu ada metode dan pendekatan bahasa Mandarin. Yang pertama itu ada metode komunikatif, yang kedua ada metode imersif, yang ketiga ada pendekatan berbasis tugas. Selanjutnya ada penutup. Belajar bahasa Mandarin di era globalisasi memiliki banyak manfaat, baik dalam hal karir, pendidikan, bisnis, maupun budaya. Dengan dedikasi dan usaha yang konsisten, Anda dapat menguasai bahasa Mandarin dan membuka berbagai peluang baru dalam hidup Anda. Pentingnya belajar bahasa Mandarin di era globalisasi tidak dapat dipungkiri. Manfaat yang bisa diperoleh dari belajar bahasa Mandarin sangatlah beragam. Dengan metode yang tepat dan konsisten, Anda dapat menguasai bahasa Mandarin dan meraih kesuksesan di era globalisasi. Setelah berikut ini adalah daftar pustaka berdasarkan dari apa yang kami ambil dari kelompok kami, berdasarkan sumber. Oke, demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian ataupun pemahaman yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.